Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Siwi dan rekan saya Suci Ramanda Fitriani. Kami di sini akan menganalisis tentang kepailitan PT Sariwangi. Produsen TPT Sariwangi Agricultural Estates Agency dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwadung. Akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terjerat utang maha besar. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perusahaan tersebut melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terdahulu. Menurut Hakim Ketua Abdul Qohar, dalam pertimbangannya wan prestasi karena kedua perseroan lalai melakukan pembayaran cicilan utang bunga sampai dengan jatuh waktu pada tanggal 20 Maret 2017, Sariwangi dan juga Indorup tidak bisa membuktikan telah menunaikan kewajibannya kepada PT Bank ICBC Indonesia selaku pemohon. Sariwangi tidak menjalankan kewajiban membayar utang bunga senilai $416.000 dan Indorup senilai $42.000 kepada ICBC. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi dari pemohon, menyatakan perjanjian homologasi batal, menyatakan termohon 1 Sariwangi dan termohon 2 Indorup pailit dengan segala akibat hukumnya. Proses persidangan turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Sebab tanpa jawaban dari Sariwangi, maka permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang dilakukan ICBC benar adanya selama proses persidangan berlangsung. Hanya pihak Indorup yang hadir, namun pihak Indorup mengaku menolak dan akan segera melayangkan kasasi. Sebabnya, anak usaha Sariwangi ini mengaku melakukan pembayaran utang bunga dana yang telah dibayarkan tidak sedikit. Pada perjanjian utang berdasarkan cross default, yaitu perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng, maka jika Sariwangi tidak membayar utang bunga, Indorup terkena getah untuk membayar, sehingga ketika Sariwangi tidak membayar dan melakukan wan prestasi, maka Indorup juga dinyatakan demikian. Catatan ICBC hingga 24 Oktober 2017 setelah ditambahkan bunga, total nilai tagihan Sariwangi senilai 288,932 miliar dan Indorup sebesar 33,827 miliar. Rincian kewajiban senilai 1,5 triliun untuk tagihan. Untuk Indorup, kewajiban utang senilai 35,71 miliar dengan rincian 5 kreditur separatis senilai 31,50 miliar, 91 konkuren senilai 3,28 miliar dan preferen sebesar 922,81 juta. Saya Suci Ramanda Fitriani izin melanjutkan presentasi, yaitu solusi atas permasalahan. Kepailitan menimbulkan kerugian besar bagi pihak debitur. Hal ini dikarenakan aset-aset yang mereka miliki dinyatakan insolvensi dan pada akhirnya akan dieksekusi oleh pihak bank. Melihat kasus kepailitan yang terjadi di PT Sariwangi dan PT Indorup, maka untuk mencegah terjadinya hal tersebut terulang kembali, pemerintah bisa melakukan pencegahan dengan membuat peraturan kepada perusahaan terkait dengan jumlah dana cadangan kerugian piutang yang harus dimiliki perusahaan. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap laporan dan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga apabila terjadi indikasi keuangan yang tidak sehat, dapat segera dilakukan tindakan pencegahan yang dapat meminimaliskan terjadinya hutang yang semakin membesar. Dan untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan, seperti PT Sariwangi dan PT Indorup, sebaiknya diadakan kesepakatan awal yang jelas antar keduanya. Sehingga ketika dihadapan kasus seperti ini, tidak ada salah satu pihak yang hanya berpangku tangan. Selanjutnya kesimpulan. Namun jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru. Salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol ataupun gelas. Konsumsi teh siap minum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia. Bahkan teh botol sosro dan teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka.
Sejak tahun 1989, produk minuman tersebut sudah diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia. Akan tetapi, PT Sariwangi masih bisa menggunakan namanya sebab telah sesuai dengan persetujuan dengan pihak terkait. Produk teh celup Sariwangi dimiliki oleh PT Unilever dan penjualannya semakin meningkat drastis. Sementara itu, PT Sariwangi mencoba berinovasi dengan mengeluarkan produk lainnya yang tidak jauh dari teh celup, semisal sari murni, teh kantong bundar, teh wangi melati, dan teh hijau asli. Sekian dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.